pagi atau selamat pagi ya. Oke, kita bersyukur malam ini kita boleh berjumpa kembali. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam surat Korintus ya. Ini kita ada di bagian tengah. Nah, jadi mungkin kita akan untuk surat Korintus ini kita masih ada 2 sesi lagi ya. Yang akan kita selesaikan. Nanti kalau memang bisa dipadatkan menjadi 1 sesi, saya akan selesaikan 1 sesi bagian terakhir. Tapi kalau tidak bisa, saya akan bagi menjadi 2 sesi ya, di bagian yang terakhir ya. Ini bagian yang tengah. Nah, di bagian yang awal kita sudah belajar bersama-sama bagaimana kondisi jemaat di Korintus ya terhadap Paulus. Mereka punya sikap bagaimana, ada satu kondisi ya yang mereka di jemaat yang di sana ada yang kurang welcome dengan Paulus, sehingga Paulus juga menahan ya dirinya untuk mengunjungi Korintus, dan dia kemudian menulis surat terlebih dahulu untuk boleh membuat satu situasi yang lebih kondusif ya. Setelah ada satu penggembalaan yang baik melalui surat, maka diharapkan nanti Paulus kemudian dia kondisi sudah oke, sudah lebih terbangun jemaat di sana, maka Paulus berencana memang untuk mengunjungi Korintus. Nah, kita udah lihat beberapa bagian itu. Di sana ada bagian awal itu dimulai dengan satu keadaan yang sifatnya adalah ini ya, semacam bagaimana penjelasan-penjelasan, bagaimana juga memberikan adanya di dalam penjelasan itu Paulus juga memberikan satu pemaparan ya berkaitan juga keteladanan dirinya, dan bagaimana Paulus juga menjelaskan seluruh motivasinya di dalam melayani, dan kita bisa melihat di dalam bagian-bagian awal ya, itu dia punya nuansa. Nah, lalu di bagian yang tengah ini ya kita lihat Paulus justru taruh hal-hal yang bersifatnya, salah satu ini sesuatu yang bersifat satu project begitu ya. Ada project, ada satu kondisi di mana Paulus sekali lagi mengajak ya jemaat di Korintus di tengah situasi yang mungkin masih memerlukan satu kondisi yang perlu rekonsiliasi ya. Tapi Paulus tidak menunggu ya, dalam arti kalau keadaan baik nanti mengajar, kalau keadaan tidak baik tidak mengajar. Nah, saya kira Paulus tidak demikian, tapi kita bisa melihat bagaimana Paulus tetap di dalam kondisi ada jemaat di Korintus yang kurang welcome di sana terhadap dia, tapi dia tetap mengajarkan apa yang harus diajarkan secara khusus berkaitan dengan ini giving ya, berkaitan dengan giving atau pemberian atau persembahan. Nah, jadi malam hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang apa yang Paulus boleh sampaikan berkenaan dengan pelayanan giving ini, pelayanan persembahan, di mana ada satu kebutuhan yang diperlukan oleh the saints gitu ya, orang-orang kudus ya, umat Tuhan ya, itu yang memerlukan bantuan di Yerusalem, karena Yerusalem dalam keadaan mereka cukup apa ya, mungkin penganiayaan itu sudah mulai, dan di sana diperlukan bantuan untuk boleh menolong mereka di sana. Nah, maka Paulus di dalam pelayanannya dia mengingat, membawa semua umat Tuhan yang dalam pelayanannya dia itu untuk boleh memberikan ini persembahan ya kepada orang-orang kudus, umat Tuhan yang ada di Yerusalem. Nah, termasuk di dalamnya adalah jemaat Korintus. Ya, ini sekilas mengenai kondisi atau kerangka ya, struktur daripada surat 2 Korintus. Nanti di bagian yang terakhir kita nanti akan melihat bagaimana nanti Paulus
ini dia menyatakan ada satu otoritasnya, menjelaskan tentang otoritasnya sebagai seorang yang dipanggil Tuhan melayani secara khusus, dalam hal ini sebagai rasul, untuk boleh memberikan satu penjelasan ya kepada jemaat di Korintus, khususnya mereka yang menolak dia, tetapi kepada mereka yang menerima dia tentu makin menjadi satu konfirmasi yang menguatkan. Nah, itu kira-kira isi dari 2 Korintus secara brief atau secara singkat ya, gambaran besarnya. Nah, kita akan sama-sama masuk. Seperti biasa, saya tetap akan mulai dengan review. Nah, nanti hari ini saya akan, karena ini prinsip persembahan, saya kira tidak terlalu masih kita sudah bisa lah, ada pemahaman awal ya, persembahan itu seperti apa dan harusnya bagaimana. Oleh sebab itu nanti setelah review, sebelum saya membahas tentang khususnya pasal yang ke-8 dan pasal yang ke-9, ya, khususnya pasal 8 dan pasal 9, ini nanti saya akan minta untuk Pak Richard mempersiapkan, nanti tolong dibagi menjadi mungkin berapa kelompok begitu ya. Jadi mungkin 3 atau 4 lah, atau 4 kelompok lah, boleh 4 ya. 4 kelompok. Nah, nanti silakan dari pasal 8 sampai pasal 9. Ini kita punya bahan. Pasal 8, 2 Korintus 8 dan 9. Nah, itu coba Bapak Ibu sekalian itu boleh menemukan ya kaitannya semua hal yang berkaitan dengan persembahan. Ya, secara brief saja. Nanti saya akan jelaskan semuanya ya. Tapi saya rindu kita paling tidak mempunyai satu gambaran membaca bagian itu. Kita sudah baca, oke. Nah, tapi nanti coba dirumuskan ya. Jelaskan apa yang berkaitan dengan pasal 8 sampai 9 kaitan dengan tema kita, khususnya berkaitan dengan persembahan yang Paulus ajarkan kepada mereka. Oke, baik, saya akan mulai dengan apa ini namanya? Share screen ya. Saya akan mulai dengan share screen. Sebentar ya, saya share screen dulu. Oke ya, ini kita punya tema hari ini, the principle and blessing of giving for the body of Christ. Ya, jadi ini kita akan belajar prinsip dan berkat dari kita boleh memberikan persembahan ya bagi tubuh Kristus. Ya, nah kita belajar tentu dari surat 2 Korintus. Perhatikan, ingat kembali kita punya tema besar the SMS letter, surat di masa sukar. Jadi surat di masa sukar, Paulus bicara persembahan. Nah, ini unik ya. Kalau kita dalam kondisi sulit, kita bicara persembahan biasa bagaimana? Nah, kadang kita merasa, loh, masa sukar jangan bicara persembahan dulu lah. Masa bicara nanti kalau sudah lancar, nanti kalau sudah oke, nah baru bicara duit. Lah ini sendiri masih sukar kok bicara duit. Nah, kadang kita melihat ini ada firman Tuhan itu mengajarkan kepada kita itu cara-cara yang menurut saya itu yang mendobrak gitu ya. Cara-cara yang melampaui apa yang dipikirkan. Ya, kita kadang merasa ini kurang pas, tetapi kita melihat bagaimana di dalam bagian ini Tuhan catat firman-Nya melalui Paulus ya. Pakai Paulus catat firman-Nya untuk mengajar kepada kita ya. Nah, konsep persembahan ini. Oke, ini kita sekarang review dulu ya 2 minggu yang lalu ya, 2 minggu yang lalu ini pada sesi yang ketiga, masih ingat ya? Understanding our earthly life in heavenly longing. Ya, memahami kehidupan kita di dunia dalam pengharapan sorgawi. Nah, kita bicara bagian ini kita sudah lewati, saya akan review sedikit. Nah, bagaimana kita boleh understanding our earthly life, jadi hidup di dunia, harapan di sorga, mengharapkan. Kita mengharapkan tidak? Sampai hari ini bagaimana? Apakah kita menjadi orang-orang yang mengharapkan, mengarahkan
hidup kita itu pada heavenly longing. Banyak orang Kristen juga, orang percaya, dia hidup di dunia, katanya sudah nggak usah kita hidup di dunia ya, kita di dunia saja, nggak usah sampai pikir yang heavenly longing. Nah, kadang-kadang kita lihat mengapa orang tidak mempunyai pengharapan yang di sorga. Ya, ada kemungkinan ya. Ini bicara kemungkinan karena kita tidak mengerti hati orang. Gitu. Tapi kita bisa mengatakan satu, ya mungkin dia kalau bukan orang percaya kita tidak menjadi tidak bicara. Gitu ya. Tapi kalau dia misalnya orang percaya, kemungkinan besarnya adalah ya itu percayanya adalah sebatas mungkin bukan mempercayakan diri, tetapi masih sekedar sampai percaya. Sehingga kalau mau bilang mempercayakan di dalam hal yang demikian, yang melampaui apa yang bisa dipikirkan, itu masih menjadi satu pergumulan. Sehingga kita udah bicara yang itu. Ya. Nah, tapi kalau kita percaya dan kita mengharapkan, seharusnya kita mengejar hal-hal yang bersifat yang lebih mulia. Sehingga waktu kita mengerjakan hidup kita yang di dunia ini, kita memikirkan itu. Aspek itu penting bagi kita, hidup di sini, tapi dengan pengharapan heavenly atau eternal, pengharapan surgawi. Sehingga kita melakukan segala sesuatu, kita mau melakukan semuanya di dalam kondisi yang benar, yang mulia, dan yang kekal. Nah, oke. Nah, ini sedikit review. Nah, di sini Paulus memberikan ilustrasi tempat kediaman ya. Ada dua gambaran yang diberikan, yaitu kaitan gambaran mengeluh. Di sini ada dua macam ya. Kita bisa lihat di sini satu mengeluhnya karena rindu mengenakan tempat kediaman surgawi, gitu ya, di atas tempat kediaman kita sekarang. Dan yang kedua yang mengeluh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian baru itu tanpa meninggalkan yang lama. Jadi ada dua macam orang ya. Yang satu bersifat lebih positif, satu nuansa lebih negatif. Yang satu ya memang karena rindu, ya mengharapkan ya sudah rindu ya itu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tubuh sekarang ini. Jadi dia tahu dia rindu di sana, dia tahu yang sekarang ini tidak bisa dibandingkan di sana, tetapi dia tahu juga ini ada banyak kelemahan. Nah, sehingga dia di dalam menjalannya dia tahu beratnya ya, ada tantangan dan bagaimana jalan pikul salib karena tetap mau hidup yang sesuai dengan apa yang Tuhan ini inginkan. Nah, sedangkan yang kedua itu karena masih mau yang lama. Ya, mau dua-dua. Ya, mau dunia juga mau sorga. Ini agak susah ya. Nah, jadi nggak bisa ya. Kalau kondisi yang kedua ini banyak juga orang percaya masih hidupnya mereka mau ini ya. Kita bicara mereka masih enggan ya, masih agak enggan itu untuk menanggalkan pakaian lama. Tapi tetap mau pakaian yang baru, dirangkap aja. Nah, ini enggak cocok ya, enggak bisa masuk ya. Makanya terjadi juga ada mengeluh ya, karena enggak bisa. Ya, hidup yang lama dan hidup yang baru itu pasti tidak bisa jalan bersama-sama. Ya, satu arahnya kepada kekudusan Tuhan. Tuhan menuntut semua jalan sesuai yang tidak berdosa, tetapi yang lama mau tuntut kita berdosa, nggak bisa. Ya, maka terjadi di sana karena tetap umat Tuhan, tetap orang percaya, maka masih ada mengeluh. Karena di sana berarti kalau yang pertama itu dia pikul salib, nah, yang kedua ini mungkin dalam kondisi ini dia terjatuh ya, di dalam dosa dan di sana pasti ada sesuatu yang Tuhan tegur gitu ya, ada punishment. Kemudian kita lihat ya di situ juga kemudian kita bisa lihat hal ini Paulus mengajak kita yang eskatologi ya. Hidup yang ke depan, pengharapan ke depan dan melihat bagaimana Allah yang mempersiapkan, Allah mengaruniakan dan Allah menjamin. Nah, ini 3 poin penting yang saya ingin kita ingat di dalam hidup kita bahwa di dalam hidup di tengah dunia ini ya dengan satu heavenly longing, ingatlah kita ada di dunia ini Tuhan sudah siapkan. Meskipun dunia sudah jatuh di dalam dosa, tetapi Tuhan telah ya menuntaskan, telah menyediakan, ini providence ya, menyediakan satu keselamatan supaya umat pilihan Tuhan itu boleh dipanggil ya
menjadi atau dipanggil masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Ya, jadi Allah sudah mempersiapkan segala sesuatu. Nah, untuk itu Allah mengaruniakan ya semua yang dibutuhkan. Allah mengaruniakan semua yang diperlukan bagi orang percaya untuk boleh menjalani hidup di tengah dunia ini, di mana kita mengharapkan satu pengharapan yang kekal yang mulia. Dan semua itu Allah menjamin. Nah, jadi di dalam hidup kita ada banyak kesulitan pun yang harus kita hadapi. Jangan kita menjadi kecil hati. Saya kira kesulitan dan kemudian ada mungkin kekhawatiran dan juga ada keluhan. Ini kan ya itu wajar ya. Tetapi jangan sampai kehilangan ya pegangan atau tuntunan. Ya, karena kita percaya ada Allah yang menjamin, maka jaminan Tuhan itu pasti akan memimpin kepada kemenangan. Ya, oke. Nah, kemudian di sini kita juga membahas mengapa kita hidup di dalam satu hidup yang harus tabah itu. Tiga hal ini di dalam seluruh jaminan Allah kita bisa tabah itu. Di sini Paulus boleh menjelaskan bagaimana ada 3 sebab. Ya, sebab yang pertama adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah, inilah bedanya. Ya, hidup karena percaya, bukan cuma lihat. Nah, ini hidup yang beriman. Faith seeking understanding. Ini diingat-ingat ya. Ini biar kita hafal. Faith seeking understanding. Ya, ini adalah satu pengajaran Bapak Gereja yang boleh mengingatkan kita ya. Kita hidup ini dasarnya dari kitab suci. Ini hidup bukan karena melihat tetapi karena percaya. Jadi iman dulu baru kita bisa memahami. Nah, jalan dulu ya, baru nanti Tuhan membukakan mengapanya. Nah, jadi seringkali memang kita tidak ngerti. Saya mengalami sulit dulu. Nah, waktu sulit Tuhan menuntutnya apa? Percaya, jalan. Semua tokoh di dalam kitab suci melalui proses yang sama. Melalui proses yang sama. Ya, Abraham contohnya. Ya, selalu jalan dulu. Pergi keluar dari negerimu. Kemana? Ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Sepertinya tidak lihat. Kemana? Tapi ada perintah jelas, pergi. Maka kalau percaya baru jalan. Sama di dalam seluruh hidup kita juga akan sama. Semua perintah Tuhan awalnya pasti kelihatan sulit. Nah, ini Hudson Taylor yang bilang. Ini sedikit bicara misi ya. Sedikit bicara misi. Seluruh pekerjaan Tuhan, misi Tuhan, termasuk. Sehingga misi itu bukan cuma pemberitaan Injil keluar, karena itu Hudson Taylor yang bilang, karena dia ada kaitan konteksnya di ladang misi. Maka waktu dia pergi beritakan Injil di China, impossible. Sulit. Tidak ada kemungkinan. Ya, tetapi belajar taat dan percaya. Baru Hudson Taylor pergi ke sana. Kita pun sama. Kalau kita percaya, meskipun sulit, asal ya. Ini ada asalnya. Tidak boleh sembarangan juga ya. Asal apa? Asal itu firman Tuhan. Maka kita jalan. Di situ kita akan lihat ada jaminan Tuhan kan, Allah menjamin, Allah mempersiapkan, mengartinya ada Allah menjamin. Maka nanti kita akan melihat ya, di sana ada penyertaan Tuhan dan semua yang kehendak Tuhan itu, kata Hudson Taylor pada ujungnya itu ya, meskipun impossible itu ya, pada akhirnya itu akan done, selesai, tuntas ya. Nah, kita di sini bisa hidup karena percaya ya. Kemudian bagian kita itu berusaha, ini adalah tanggung jawab. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus bertanggung jawab. Ingat ya, kita sebagai anak-anak Tuhan harus bertanggung jawab. Lakukan our part, bagian kita dengan baik, dengan benar, lakukan. Kalau kita sudah melakukan bagian kita dengan benar, tidak ada hasil, jangan kecewa. Sekali lagi ya, kalau kita sudah melakukan bagian kita, semua sudah kita lakukan, dan kita lakukan dengan benar, tidak ada hasil, jangan kecewa. Ya, kita mesti tunggu. Kita kalau lihat dalam kitab suci banyak semua orang-orang yang diutus Tuhan itu melakukan bagiannya sesuai tanggung jawabnya, tidak ada hasil. Nah, waktu tidak ada hasil, mereka tidak meninggalkan Tuhan, dan mereka tetap melayani, mereka tetap
jalan. Meskipun di sana ada keluhan, tetap ada keluhan. Jadi kalau ada keluhan, jangan kita juga terlalu menjadi kecewa ya. Jadi enggak apa-apa. Ya, tetap kita setia, tetap berusaha. Berusaha. Ya, ini tanggung jawab kita. Terakhir yang mesti setia. Setia itu artinya di dalam seluruh usaha kita. Kalau gagal dalam arti tidak ada hasil ya. Wah, sudah lakukan ini, seusaha ini, waduh, tidak ada hasil. Kenapa, Mbak? Setia aja. Sama. Ini sebenarnya ya, di dalam kitab suci, ini saya ingin membagikan satu prinsip ya, yang dari narasi yang Tuhan sudah berikan, khususnya sejak perjanjian lama kita bisa lihat narasi padang gurun. Musa memimpin Tuhan narasi padang gurun. Narasi padang gurun itu sebenarnya boleh menjadi satu gambaran, satu narasi kehidupan umat Tuhan, dan juga kita bisa melihat hidup kita. From starting point itu sampai endingnya. Ya, jadi dari awal sampai akhir kita bisa lihat. Nah, di dalam perjalanan padang gurun itu kita bisa lihat bagaimana umat Tuhan itu tegar tengkuknya luar biasa. Jadi kalau kita melayani ya, umat Tuhan berarti sekarang siapa? Gereja ya. Kalau gereja itu ya, ada yang tegar tengkuk, diajar itu susah, ya selalu mau cari keinginan sendiri. Wah, itu memang setengah mati ya. Tapi Musa, dia tetap bicara. Musa, dia tetap berusaha. Dia tetap percaya. Ya. Dan paling penting dia setia. Sampai akhir hidupnya dia tetap setia. Nah, sekaligus kita sebagai gereja, kita mesti belajar. Ya, jangan kita menjadi tegar tengkuk, hendaklah kita punya hati yang lembut. Itu kan tanggung jawab kita, ya, untuk boleh melihat, ya, benar-benar kita peka. Seperti apa sih yang Tuhan rindukan, yang kita mau kerjakan sebisa mungkin itu dekat dengan hatinya Tuhan. Ya, sebisa mungkin. Nah, kadang kita lihat kenapa pakai sebisa mungkin ya? Karena kita mungkin melihat kita masih ada keterbatasan. Tapi saya percaya Roh Kudus diberikan kepada kita, sehingga kita bisa tahu, ya, kita bisa tahu. Oke, kemudian kita lihat semua itu nanti berikutnya ini ya, ini dikenal ya, hidup karena percaya. Ini kita bisa melihat satu hal yang baik, hidup yang karena percaya ini berarti living by grace ya, ada anugerah baru kita bisa percaya. Hidup berusaha itu living through faith, ada iman ya. Nah, di sini jadi di dalam iman ada tanggung jawab, kita mesti kerjakan terus ya. Kemudian bagian terakhirnya adalah hidup setia, itu living for Christ ya. Jadi semuanya itu kita boleh lihat, kita bisa ada itu semua. Nah, ada satu karya Allah yang indah di dalam hidup kita. Oke, nah kita lanjut kemudian di bagian pasal yang ke-7 itu, setelah Paulus menjelaskan bagaimana kondisi hidup dengan satu pengharapan di dunia ini hidup ya, tapi pengharapan surgawi. Kemudian di pasal yang ke-7, kemudian Paulus mengajak mereka untuk lihat ya, mereka ada masalah gitu ya, sedang ada problema bagaimana jemaat di Korintus itu beberapa itu mereka tidak welcome dengan Paulus dan seterusnya. Nah, maka di sini Paulus yang pemula ya, memberikan satu ajakan ya untuk boleh berrekonsiliasi. Nah, di sini kita lihat harapan Paulus terhadap jemaat di Korintus ya. Jadi Paulus mengajak, yuk kita rekonsiliasi yuk ya. Ayo kita coba bersama-sama kembali di dalam pelayanan yang Tuhan mau yuk. Ya, berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu. Kira-kira begitu ya. Jadi ini harapan Paulus ya, supaya jemaat Korintus itu bisa diajak kembali untuk boleh berrekonsiliasi. Kemudian sikap Paulus terhadap jemaat di Korintus itu katakan bahwa Paulus tetap ya, bagaimana dia sebagai seorang rasul, seorang hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk boleh menggembalakan dan mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka dia bilang dia sangat berterus terang, dan pada saat yang sama itu dia sangat memegahkan. Nah, ini adalah satu ungkapan ya yang seorang Paulus ya, seorang hamba Tuhan yang berani untuk apa? Berani untuk boleh mengatakan apa yang seharusnya dikatakan. Berterus terang, dikasih sangat ya, sangat berterus terang.
Nah, banyak di antara kita biasa kurang berani berterus terang. Kenapa kurang berani berterus terang? Ya, karena mungkin ya kita merasa menghindari yang namanya konflik. Banyak orang memang cenderung bukan tipe yang menghindari konflik. Ya, tapi dalam hal tertentu ya, saya kira kita bisa belajar ya. Kalau kita memang orang yang belum bisa menghindari konflik, ada orang yang tidak senang kepada konflik. Nah, sebenarnya adalah menghindari konflik bukan menjadi solusi ya, karena hanya masalah waktu saja. Atau bahkan kita bisa justru nanti akhirnya diam dan akhirnya kita menjadi kompromi gitu ya. Nah, jadi kita lihat waktu jemaat Korintus meskipun mereka tidak welcome atau ada yang menolak Paulus, maka Paulus di dalam bagian ini dia menjelaskan juga kepada dia menyatakan apa yang harus tetap dinyatakan, menjelaskan apa yang perlu dijelaskan, maka menegur nanti apa yang perlu ditegur, gitu ya. Dan dia pada saat yang sama dia melakukan hal itu, dia bilang, aku sangat memegahkan kamu. Ini bukan berarti gini, saya berterus terang kepada kamu untuk jatuhkan kamu. Nah, saya berulang kali ya, kalau Bapak Ibu ikut di dalam kelas saya selalu bilang, waktu kita itu melakukan apa ya, dalam arti rebuke mungkin ya, berterus terang yang dalam arti rebuke, mengingatkan, menegur dan seterusnya. Mari kita itu dengan satu hati ya, yang menyatakan bahwanya bukan untuk kamu jatuh, tapi untuk kamu bangun. Ya, jadi justru dalam kondisi ini kita bisa lihat ya, bagaimana Allah itu sangat tegas terhadap dosa, tetapi pada saat yang sama Allah itu datang, dia menanggung dosa kita. Nah, kasih itu memang tidak bisa kompromi dengan dosa. Kasih itu memang adalah hal yang apa ya? Dia bagi kita rasakan ada satu kebaikan, ada satu kehangatan yang sifatnya embrace. Tapi pada saat yang sama kasih itu juga kudus. Ya, kasih yang kudus kan tidak kompromi dosa. Jadi boleh dikatakan ini kasih itu ada aspek yang ya ini ya apa ya ketegasannya gitu ya, yang kudus itu. Nah, tapi kita juga bisa lihat di sisi yang sama Allah mengasihi kita itu dengan apa? Dengan cara kemudian dia juga menanggung dosa kita. Jadi dia bukan mau mengharapkan kejatuhan, gitu, tapi dia mau bangun, gitu ya. Nah, jadi Paulus di sini sama. Dia dengan satu prinsip bagaimana dia ingin membangun jemaat. Dia sangat memegahkan, dia sangat apa itu mengasihi ya jemaat di Korintus. Nah, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang apa ya Paulus sebagai seorang gembala gitu ya. Dan ini harusnya menjadi kita semua khususnya ini para hamba Tuhan ya, termasuk saya, kita harus ingat ini. Kita harus punya sikap yang apa? Boleh mengasihi jemaat Tuhan dengan satu hati yang seperti hati gembala, bukan sewaan. Bukan sewaan, tapi gembala yang sungguh-sungguh ya, gembala yang sejati gitu ya, yang meneladani Kristus. Ya di dalam waktu-waktu tertentu kalau dombanya nakal ya mesti ditarik ngek gitu ya. Ada tongkatnya ini agak miring ditarik supaya tidak tersesat itu sakit sih. Tapi ya kita melakukan itu bukan ditarik sakit supaya lehernya putus, bukan. Diingatkan supaya jangan ke sana, kira-kira gitu ya. Tapi dengan cinta kasih, ya kita boleh merangkul. Ya, ini sikap Paulus. Jadi di sana dia mengharapkan satu rekonsiliasi dan kemudian ada penghiburan yang Paulus boleh berikan, boleh dapatkan ya. Di sini kita lihat di sini ada beberapa hal yang saya mau sharingkan, sekaligus kita bisa. Ini mungkin ada hal yang saya tambahkan ya, sedikit saya highlight di dalam konklusi ya untuk lanjut ke yang hari ini. Tapi ini penting saya tambahkan. Jadi di sini dalam penghiburan Paulus di dalam surat akhir bagian pertama. Jadi ini kan hari ini kan yang tengah gitu ya. Nah, ada prakteknya. Ini yang bagian part 1 yang akhir gitu ya. Part 1 yang akhir ini Paulus mengupayakan rekonsiliasi. Jadi dia mau beres di surat ini, yuk rekonsiliasi yuk gitu ya. Nah, jadi mari kita juga di dalam semua keadaan, pelayanan, situasi, mari kita punya semangat untuk rekonsiliasi. Kita ditolak, jangan cepat kita merasa menjadi kecewa. Yuk kita yang upayakan rekonsiliasi. Dengan cara apa? Bukan cara kompromi, tetap dengan upaya yang tegas, yang jelas, yang benar. Ya, jangan kita menjadi
itu apa ya, putus asa jalan ya. Karena kita percaya semua yang baik, semua yang mulia, semua yang benar, semua yang firman Tuhan itu ajarkan kita, kalau kehendak Tuhan itu Tuhan menjamin itu perjuangan kita tidak sia-sia ya. Maka di dalam penghiburan Paulus kita bisa melihat di sini ada the messenger, the message, the joy, and the reason. The messenger itu adalah yang kirim pesan. Jadi Paulus itu senang ya. Dia bilang di dalam situasinya yang penuh sulit ya, dia rasa aduh gimana ini kalian di sana kok belum bisa menerima. Saya mengharapkan rekonsiliasi bisa nggak itu terjadi. Saya sungguh-sungguh ingin ini sekalian bisa mengerti ya, dan jangan sampai terpecah oleh beberapa orang yang kemudian berusaha untuk boleh menggembalakan dengan agenda-agenda yang buruk, agenda-agenda yang nggak benar, dan seterusnya gitu ya. Ya merindukan itu, kemudian datanglah si Titus. Kira-kira Titus datang. Ya, Titus ini dia yang pergi gitu ya, melayani pelayanan di daerah seluruh pelayanan Paulus ini ada Titus gitu ya. Titus dia pergi Korintus gitu ya dia. Jadi dia datang datang kepada Paulus. Nah, waktu itu kemudian kedatangan Titus itu menghibur Paulus. Wah, Titus datang. Dia harapkan ada kabar yang baik. Benar. Memang kedatangannya kemudian ada message. Message-nya apa? Ya ternyata Titus kasih tahu ya bagaimana itu ada satu roh Tuhan, Roh Kudus bekerja di hati di jemaat Korintus. Meski ada beberapa menolak, tetapi jemaat Tuhan di sana mereka ada yang memelihara, dan hati mereka dikuatkan, diteguhkan, sehingga mereka juga tetap setia. Dan bagaimana mereka boleh dikuatkan oleh setiap surat yang Paulus kirimkan kepada mereka. Sehingga dikatakan di sana Titus kasih tahu bagaimana jemaat di Korintus itu mereka sungguh rindu ya, ada tentang kerinduan mereka, keluhan mereka, kesungguhan mereka yang boleh tetap juga boleh membela Paulus begitu ya. Jadi beberapa orang yang menolak dan jemaat bilang di sana digerakkan untuk membela Paulus ya. Nah, di sini Paulus merasa ada satu sukacita ya, bagaimana ini menjadi penghiburan dia. Kemudian dia katakan juga di situ ada joy. Ya, joy itu dalam arti sukacitanya seperti apa? Jadi dia mengatakan bahwa surat yang pertama itu sebenarnya dia pertama kali dia bilang dia cukup sedih gitu ya. Meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu. Kenapa? Karena suratnya kan merupakan surat-surat yang penuh air mata gitu ya. Di sana, tetapi Paulus pada akhirnya dia melihat bahwa itu hanya untuk seketika saja ya, tetapi dia bersukacita karena duka cita yang harus terjadi itu adalah untuk membuat supaya jemaat di Korintus ada pertobatan. Nah, ini adalah duka cita yang baik ya, maka kemudian di sana dikasih the reason ya. The reason-nya adalah duka cita yang benar, yang menurut kehendak Allah itu kita tidak akan dirugikan. Ya, duka cita yang menurut kehendak Allah kita tidak sedikit pun akan dirugikan. Ya, sebab kalau duka cita dari dunia pasti menghasilkan kematian. Tapi kalau duka cita ya menurut kehendak Allah akan membawa pertobatan, itu pasti membawa keselamatan. Ya, jadi kita bisa lihat di sini bahwa hal ini terjadi di jemaat Korintus, kemudian terjadi satu keadaan yang bagi Paulus juga sesuatu yang ini ya, kesedihan pada awalnya, tetapi dia bisa melihat ini pada akhirnya Tuhan pakai ya menjadi satu hal yang membawa pertobatan. Nah, inilah bagian akhir daripada part yang pertama ya, yang di awal itu ya, yang berkaitan dengan penghiburan Paulus. Oke ya. Nah, ini adalah gambaran singkat berkaitan dengan review yang sebelumnya. Jadi part yang pertama. Nah, sekarang di bagian yang berikutnya ini kita akan bersama-sama kemudian masuk di dalam pasalnya yang ke-8 dan 9. Jadi 2 pasal aja. Nah, bicara soal apa? Ini bicaranya adalah soal ini ya. Bagian berikutnya kita akan bicara soal ini ya, the principle blessing of giving ini. Nah, saya minta kita ini masuk di dalam kelompok masing-masing. Silakan diskusikan. Dan saya mau nanti kita dari situ langsung poin-poin aja ya. Jadi dari baca,
Nah, kemudian langsung tetapkan saja di dalam pasal 8 dan pasal 9. Jadi ya 8 dan 9. Nah, itu silakan nanti dibagi supaya cepat di kelompoknya sendiri masing-masing, siapa baca pasal ayat berapa sampai berapa, ayat berapa sampai berapa, ya silakan diatur sendiri ya. Kalau mau dibaca sekalian juga tidak apa, ya nanti itu masing-masing coba berikan ya apa aja yang Paulus ajarkan berkaitan dengan di bagian yang di tengah ini, itu dia mengajak jemaat Korintus untuk apa? Untuk masuk di dalam proyek ketaatan ya. Proyek ketaatan apa? Giving ya, memberikan pemberian persembahan bagi orang-orang kudus. Artinya bagi umat Tuhan ya, body of Christ, bagi tubuh Kristus. Nah, di sana kita lihat prinsip yang Paulus kemudian bagian ini itu diajarkan oleh Paulus seperti apa, lalu dari bagian itu ada berkat-berkat seperti apa. Nah, silakan. Jadi setiap kelompok silakan buat beberapa poin dan kemudian kasih sedikit ayat pendukung dan nanti boleh dibagikan. Ya, saya kira ini jelas. Silakan dibagi, bisa bagi berapa kelompok. Saya minta Pak Richard yang bantu dalam hal ini. Silakan ya. Ya. Kita waktunya, saya kasih waktu begini dah ya. Mungkin sampai jam kita ini sudah 15 menit dah ya, sampai jam 8. 15 menit ya, cukup lah. 15 menit. Oke, saya buka kelompok 15 menit. Baik, selamat kembali lagi. Kita akan presentasikan mulai dari kelompok 1. Juru bicara siapa, Pak Bing? Bu Eni atau Bu Mingjing? Saya Pak Richard. Oh ya, silakan Bu Mingjing. Itu mengenai pelayanan kasih ya, tadi sudah dibahas. Itu kita melayani dengan ikhlas. Itu Tuhan menguji ya, dari 2 Korintus 8 ayat 8. Lalu 2 Korintus 8 ayat 11 12. Tuhan memerintahkan tuh kita memberikan apa yang ada pada kita dengan kerelaan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Karena pemberianmu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Lalu 2 Korintus 9 ayat 7. Ya sama ini dengan kerelaan hati. Jadi intinya itu kita diberkati, itu kita juga orang lain itu juga bisa menerima berkat dari kita. Jadi seperti kita menjadi saluran berkat. Itu aja Pak Richard. Oke, terima kasih. Sekarang kelompok 2. Juru bicaranya siapa ini? Yes, saya Pak Richard. Oke. Iya, jadi dari 2 Korintus 8 dan 9 ini sebetulnya apa yang didapat hampir sama gitu ya. Di sini Paulus mendorong gitu untuk, kan ini konteksnya sedang dibandingkan dengan jemaat di Makedonia, tapi tetap memberi di dalam kesulitan, sedangkan jemaat-jemaat Korintus ini bisa dibilang lebih berbeda. Jadi pertama itu prinsipnya adalah memberi meskipun ada di dalam kesulitan. Terus dengan begitu juga Paulus mendorong supaya jemaat Korintus ini memberikan persembahan itu juga dengan memberikan bantuan dengan kerelaan hati. Jadi memang didorong untuk memberikan dengan rela hati. Lalu di ayat yang ke-12 itu Paulus juga mendorong agar jemaat itu memberi dengan apa yang ada pada diri mereka, bukan berdasarkan apa yang tidak ada pada diri mereka. Lalu prinsipnya itu persembahan ini
bantuan ini adalah bentuk keseimbangan gitu, supaya orang yang memberikan banyak itu tidak kelebihan, orang yang memberi sedikit tidak kekurangan. Jadi sebagai penyeimbang di dalam pelayanan tubuh Kristus. Nah, di 2 Korintus 9 ini lebih kepada memberi dengan sukacita gitu, dengan memberi berdasarkan hati yang sukacita ini sama saja dengan kita bersyukur kepada Allah, itu yang didapat. Oke, terima kasih. Sekarang kelompok ketiga, Pak Joni apa Bu Meta? Banyak pembicaranya di sini. Banyak pemimpinnya bisa. Bu Meta saling melengkapi lah kita tadi soalnya. Silakan Bu Meta dulu, terus mungkin Filia dan Bu Jenny. Hampir sama sih di sini. Kalau saya melihat dari 2 Korintus 8 ini dari ayat 12 ya, kita memberikan dengan kerelaan ya. Nah, di ayat 9 tadi juga dikatakan di situ bagaimana cara kita memberi itu dengan sukacita ya, ayat yang ke-6. Nah, aplikasinya di dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita ini kan melihat pada zaman Paulus ya, ketika dia memberi, dia memberikan kepada orang yang tidak mampu ya. Dalam kehidupan kita kita tidak menunggu kaya ketika kita memberi ya, ketika kita bisa berbagi dengan kerelaan hati kita bisa berbagi dengan terutama saudara kita seiman sebelum ke yang lain. Itu sih, mungkin yang lain mau menyambung, silakan Ya, mau menambahkan mungkin Filia, Bu Jenny. Oh ya, mungkin ini ya maksudnya Paulus, kita memberi bukan kita lihat dari materi, tapi bahwa kita kaya dalam kemurahan. Karena ayat 2 dikatakan bahwa lagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ya, jadi walaupun dalam materi kita miskin, tapi kita kaya dalam kemurahan. Kemudian kalau kita rasa kita memberi, padahal sebenarnya kita saling melengkapi. Seperti tadi dikatakan bahwa pada ayat yang sebab itu, jika kamu rela memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberian berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada. Sebab, supaya orang lain mendapat keinginan, tetapi supaya ada keseimbangan. Ya, artinya, kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka. Agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu. Artinya, walaupun kita lebih di tempat lain, kita pasti ada kekurangan di tempat lain, jadi saling mengisi. Ya, itu saja mungkin. Terima kasih. Ada lagi ini. Ya, saya setuju sih hampir sama ya semuanya untuk memberikan. Saya cuma ada lihat itu ada untuk pemberian itu tetap ada yang harus mengatur gitu ya, supaya ada keteraturan juga. Seperti yang saya lihat itu Paulus mengatur waktu akan ada pemberian itu, dia mengirim dulu, lihat persiapannya, lalu memastikan bahwa itu bukan terpaksa, dan maksudnya itu pemberian yang akan dikirimkan, pemberian yang akan diberikan itu pemberian yang benar gitu. Jadi bukan dari hasil yang sembarangan. Itu sih yang saya lihat. Ya, Pak Richard, itu dari kami, Pak Richard. Oke, terima kasih. Dari kelompok 4, hampir sama ya. Saya cuma menambahkan, melengkapi di pasal 9 itu, kuncinya itu kita memberi dengan sukacita karena latar belakangnya itu bukan karena kekuatan kita sendiri, tapi kita percaya Tuhan yang melimpahkan, sehingga kita saling memberi supaya tidak kita akan berkecukupan, bukan menjadi ini ya, tapi berkecukupan. Itu aja sih. Baik, Pak Rusli. Oke,
Baik, terima kasih untuk setiap kelompok yang sudah boleh men-sharingkan apa yang sudah didapatkan ya dari pembacaan pasal 8 dan pasal 9 dari 2 Korintus. Ya, secara keseluruhan saya kira tidak terlalu sulit ya untuk pasal 8 dan 9 untuk kita bisa melihat apa yang Paulus boleh kehendaki ya, dia inginkan ya, diajarkan ya berkaitan dengan pemberian ini, giving kepada khususnya kepada jemaat di Korintus. Nah, baik, saya akan coba menjelaskan dari semua yang sudah disampaikan itu. Saya berharap nanti ini bisa melengkapi ya. Jadi semua yang disampaikan ini karena sesuai dengan apa yang tertera dan ada di dalam 8 dan 9, maka semuanya memberikan satu penjelasan yang saya kira senada ya, meskipun ada berbagai macam cara untuk mengungkapkannya, tetapi senada. Nah, nanti yang akan saya jelaskan juga tidak terlalu jauh dari apa yang sudah Bapak Ibu bersama-sama diskusikan, karena memang secara literal itu tertera dengan jelas di sana. Pengajaran-pengajaran Paulus, kutipan-kutipan Paulus ya yang diberikan untuk boleh menguatkan dia punya prinsip-prinsip, itu semua sudah jelas di sana. Nah, saya hanya akan di dalam penjelasan saya ini saya akan memberikan pemaparan ya, mencoba membawa Bapak Ibu sekalian, kita sekalian boleh melihat ya secara runtut begitu ya. Kira-kira Paulus waktu mengulas hal ini, dia punya style seperti apa, lalu bagaimana dia boleh di dalam bagian ini kemudian dia memberikan pengajarannya kepada Korintus, kemudian bagaimana dia memulainya dan seterusnya. Dan pada akhirnya sebenarnya apa yang Paulus tekankan ya untuk boleh mengingatkan jemaat di Korintus ini supaya mereka itu juga boleh bersama-sama berbagian di dalam pelayanan ini ya, giving ini. Ya, baik. Saya akan mulai. Bentar ya, saya buka dulu slide-nya. Oke. Bentar. Share screen. Sebentar. Bentar ya. Nih, slide-nya nomor berapa tadi? Oke, share screen. Oke, sudah muncul ya. Bentar ya. Oke. Nah, kita akan mulai sama-sama dari pasal 8 sampai pasal 9 ya. Karena kita semua sudah baca, maka saya nanti akan tampilkan cepat ya, jadi nggak terlalu membaca, tetapi saya akan menjelaskan bagian-bagian penting aja supaya kita bisa mengikuti. Oke ya, ini bagian pertama, ini berkaitan dengan kasih karunia jemaat Makedonia. Kasih karunia jemaat Makedonia. Oke ya, nah di sini Paulus menyampaikan pada ayat yang pertama, itu Paulus waktu bicara kepada orang di Korintus, Paulus justru bicaranya jemaat Makedonia. Gitu ya. Nah, ini adalah satu pembukaan intro yang Paulus sampaikan ya. Nah, ini jemaat Makedonia ini dikatakan begini. Paulus bilang saya mau kasih tahu ya tentang kasih karunia. Nah, kasih karunia ini gift ya, di dalam bahasa Inggris itu gift. Gift, kasih karunia. Jadi Tuhan memberikan satu gift kepada jemaat di Makedonia. Setiap kita itu Tuhan memberikan kita gift atau kasih karunia. Ya, setiap kita ada dapat kasih karunia yang Tuhan berikan. Nah, ini jemaat Makedonia itu Tuhan kasih dia kasih karunia kepada jemaat di Makedonia. Nah, sekarang kita akan bersama-sama lihat. Ini kalau lihat di map, ini map ya. Makedonia itu di sini. Betul ya? Kalau diperbesar dulu. Makedonia. Ini ya, ini Makedonia. Jadi jemaat yang dilayani Paulus di Makedonia itu Filipi, Tesalonika, Berea. Berea ini orangnya baik-baik kan.
Jadi orang yang menerima Paulus di sini ya. Nah, di Filipi, Tesalonika, dan Berea, ini jemaat yang penuh pergumulan ini ya. Ini mereka adalah jemaat yang bukan berarti di sana terus baik-baik saja. Waktu sebagai orang Kristen mereka itu juga tidak ada tantangan, tidak ya, karena mereka ada di wilayah Greece. Makedonia ini adalah wilayah Greece juga utara ya, di bagian sini. Ya, di bawahnya ini Akaya, ini yang Korintus ya. Ini Korintus di sini. Ya, nah, ini mereka yang di sini itu dari apa yang dinyatakan di dalam surat 2 Korintus pasal 8 ini kita lihat mereka punya kondisi ini bukan jemaat yang kaya ya, tapi mereka jemaat yang boleh dikatakan sebenarnya kekurangan. Tapi beda dengan Korintus ya. Korintus ini jemaat yang berada karena dia ada di pusat kota yang bagus pada zaman itu ya, di daerah Akaya ini Korintus. Kayak ini lihat map supaya kita bisa lihat kondisinya ya, ini Makedonia. Nah, Paulus membuka dia punya apa namanya percakapan ya, dia punya surat di pasal 8 ini dengan jemaat Makedonia. Nah, kita akan lihat di sini ya. Yang pertama, saya ingin menunjukkan ada kondisi. Jemaat Makedonia ini adalah kondisi dia juga dicobai dengan berat. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebentar ya. Dia bukan berarti enak-enakan. Jadi kita harus tahu bahwa jemaat di Makedonia ini dia juga ada dalam berbagai penderitaan. Ya, dicobai dengan berat ya. Tetapi ada sukacita meluap ya, meskipun mereka ini sangat miskin tapi kaya dalam kemurahan. Ya. Nah, di sini ada kondisi. Paulus kasih tahu mereka ini ada kondisi. Nah, kemudian bagian kedua ada prestasi. Kenapa bisa ada prestasi? Paulus menjadi saksinya bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui. Jadi ini prestasi kan ya? Ya bisa ada kondisi sebenarnya melihatnya tidak terlalu diharapkan, namun miskin kok ya. Tapi dikasih tahu jemaat yang demikian ini, tapi mereka kaya dalam kemurahan. Mereka juga bukan di dalam kondisi yang enak-enak loh. Mereka sendiri dalam penderitaan, seharusnya ada alasan. Alasan untuk tidak memberi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini sangat bagi saya sangat menarik sekali. Ya, makanya waktu saya bicara bagian ini, kita lihat ini ada satu keadaan yang kita mari belajar bersama-sama ya. Ternyata memberi giving itu ya, sebenarnya tidak tergantung kondisi. Kadang kita merasa saya tidak cukup. Untuk diriku sendiri aja tidak cukup. Bagaimana saya bisa memberi? Bukan soal itu. Ya, jemaat di Makedonia, ini Paulus ini pakai sebagai contoh ya. Jemaat ini sama-sama orang yang ada di wilayah Yunani ya. Jadi artinya sama-sama di wilayah sana. Nah, tapi mereka punya kondisi yang sebenarnya itu bisa ada alasan, bisa dimengerti kalau tidak memberi. Nah, tetapi justru di sini ada prestasi ya. Mereka memberi bahkan melampaui kemampuan mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagian ini saja mungkin sudah menegur setiap kita ya. Nah, kalau kita selama ini juga dalam kekurangan dan kita belajar seperti ini mengkonfirmasi ya, kita ada penghiburan, bersyukur. Tuhan terima kasih, Tuhan memberikan saya satu hikmat boleh tetap setia. Meskipun dalam situasi yang miskin, tapi saya kaya dalam kemurahan. Nah, orang kaya atau orang miskin tuh bukan diukur mesti dari harta. Tidak ya, tidak seharusnya. Ada orang itu kaya sekali ya, tapi hartanya cuma disimpan aja, dipegang dan tidak bisa dipakai dan seterusnya. Dia pokoknya tidak boleh kurang nih hartanya. Sebenarnya ini miskin. Tapi ada orang itu ya, dia hidupnya itu biasa, sederhana, ya tapi dia punya satu kemurahan hati yang sangat besar. Ini kaya. Ya. Nah, kita lihat. Dari sini maka di sini ada prestasi, bisa memberi lebih dari kemampuannya, ya. Nah, kita lihat di sini ya. Bahkan di situ dikatakan mereka itu karena ada kerelaan itu berarti ada hati. Nah, di sini mereka boleh melihat satu
memberi kepada Tuhan atau melayani di dalam pemberian ini itu adalah juga kasih karunia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu hal yang kita pernah pikir, nah, saya bisa memberi, saya bisa mempersembahkan, itu bukan karena Tuhan butuh uang saya. Pernah nggak kita pikir? Atau kita pikir, oh ya, saya beri, oh karena kamu butuh saya beri, Tuhan butuh saya kasih. Mungkin kita tidak secara langsung pikir gitu. Tapi mungkin kita punya sikap secara tidak sadar seperti itu. Satu kali ya, saya cerita sedikit. Ada seorang di dalam satu gereja lagi membutuhkan satu janji iman gitu ya, untuk pekerjaan Tuhan. Nah, setelah itu dikumpulkan semuanya, semua sudah masing-masing janji beri berapa begitu, kasih persembahan. Ya, di sana ada seorang yang di antara mereka semua dia yang paling kaya. Nah, pada saat dia yang paling kaya, kemudian dia mungkin dengan satu sikap yang saya percaya motivasinya baik. Dia bilang begini, gini aja deh, gereja butuh berapa sih? Kalau gereja butuh berapa, kasih mereka, beri dulu. Nanti kurangnya saya tutup. Ngerti nggak maksud saya? Kebayang ya? Jadi kasihlah jemaat, beri dulu. Nanti kurang berapa saya tutup. Nah, kemudian hamba Tuhan yang melayani pada satu, syukur dia boleh mengerti prinsip di dalam persembahan ini ya. Maka dia bilang, nggak usah gitu. You beri saja. Gumulkan, sungguh-sungguh, kamu Tuhan gerakkan memberi berapa. Ya, kalau misalkan nggak usah tunggu bagian berapa nanti baru tutup. You gumulkan. Ya, karena ini memberi adalah satu kesempatan. Belum tentu ada kesempatan itu bisa memberi. Ya kan? Nah, singkat cerita, kemudian setelah dia mengatakan begini, kadang-kadang orang bisa tersinggung kan ya. Oh, nggak butuh ya berarti. Ya, singkat cerita setelah selesai semuanya, nah pada saat dilihat tidak kurang. Pas yang dibutuhkan. Bisa beri enggak? Atau mungkin menjadi sayang beri. Oh, udah enggak perlu. Sudah tidak ada kesempatan, bukan tidak perlu, sudah tidak ada kesempatan. Seandainya lebih itu sebenarnya tidak apa-apa, tapi kan kesempatan sudah diberi. Ya, bisa mengerti ya. Jadi maksud di sini jemaat di Makedonia ini ya, mereka lihat ya, saya boleh memberi ya, ini kesempatan. Ini Tuhan kasih saya kesempatan untuk boleh melayani Tuhan. Meskipun saya tidak punya banyak, saya mau memberi. Saya beri yang saya bisa. Nah, ini penting. Di dalam setiap pemberian, mari kita belajar gini. Ini kesempatan. Tuhan sudah menyelamatkan saya sudah dapat anugerah, ada kemurahan yang begitu besar, saya mau menyatakan kebenaran. Ya, jadi ada hati di situ. Ya, ada hati. Nah, terakhir adalah ada pondasi. Ini yang jemaat Makedonia ya, ada pondasi. Maksudnya ada pondasi seperti apa? Ada pondasi itu di sini. Ya, bukan mereka memberi lebih banyak, itu pondasinya, maksudnya itu bukan itu, tetapi lebih kepada ini ya. Bentar ya. Ini ya, mereka memberi diri mereka pertama-tama kepada Allah. Nah, ini penting ya, Bapak yang dikasih Tuhan. Setiap kali memberikan persembahan, jangan kita mempunyai pikiran saya kasih pada gereja, saya kasih kepada mereka, saya kasih kepada kamu, saya kasih kepada hamba Tuhan mana. Jangan. Mari kita berpikir saya memberi kepada Allah. Nah, ini penting. Pertama-tama, nah ini baru bisa terjadi kalau kita sendiri sudah mengerti dan kita benar-benar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Nah, waktu kita sudah memberi kepada Allah, berarti kita punya motivasi, kita punya hati, itu semua sudah dikuduskan. Ya, maka nanti kalau orang yang sudah bisa memberi dirinya, segala sesuatu yang dia miliki kepada Allah, berarti dia tahu, dia sebenarnya semua itu milik Tuhan. Maka Tuhan mau pakai apa ya? Saya masih belajar taat. Di dalam segala kekurangan saya belajar untuk memberi yang saya bisa. Ya, karena kehendak. Maka otomatis baru orang yang demikian ya, kalau yang mengerti dia beri kepada Tuhan, dia pasti bisa mendukung setiap pekerjaan Tuhan yang ada kesempatan di mana mereka
boleh melayani. Nah, jadi persembahan ini sebenarnya kesempatan melayani. Ya, jadi bagaimana mengambil bagian, dan ini adalah kita beroleh kasih karunia. Ini di dalam prinsipnya orang-orang di Makedonia. Ya, tentu di dalam bagian ini Roh Kudus boleh bekerja di hati mereka, ya, sebagai orang-orang yang boleh mengerti dengan indah. Ya, jadi ini dalam bagian ini saya mau memberikan, ini ada kondisi, ada prestasi, ada hati, ada fondasi. Ya, nah di dalam setiap pemberian kita boleh juga belajar ya bagaimana yang tepat, bagaimana yang benar. Di guidance oleh kebenaran firman Tuhan tentunya. Oke ya. Nah, ini Paulus kasih di bagian pendahuluan. Apa yang dinyatakan di sini sebenarnya ini sudah boleh memberikan satu dorongan. Kalau kita melihat hal ini, kita pun sudah tergerak begitu. Ya, wah, indah ya orang-orang di Makedonia. Demikian mereka itu mengasihi Tuhan dan mereka boleh melihat ini adalah satu kesempatan boleh melayani Tuhan. Nah, ini ada satu hal yang indah. Yuk, mari kita sama-sama ya. Mereka jadi teladan kita. Ya, mari kita juga belajar untuk boleh melayani bersama di dalam giving. Ya. Kemudian bagian kedua kita lihat ya. Ini sudah tadi. Nah, sekarang kita lihat bagian kedua. Ini kasih karunia jemaat Korintus. Jadi di jemaat Korintus juga Tuhan kasih karunia. Sekali lagi ya, di jemaat Makedonia Tuhan kasih karunia, ada kasih karunia. Yaitu mereka boleh meskipun miskin. Kasih karunia apa? Mereka kaya di dalam kemurahan. Itu kasih karunia yang Tuhan berikan kepada mereka. Nah, di dalam sekarang setelah ngomong Makedonia, Paulus pergi Korintus karena memang suratnya kepada jemaat Korintus. Sekarang Paulus kasih tahu kepada jemaat Korintus. Ya, kemudian mengatakan ini ada kondisi juga. Nah, saya paparkan dengan cara seperti itu ya, ada kondisinya gitu ya. Kondisinya apa? Kondisinya ternyata begini Bapak Ibu sekalian. Ya, sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu. Jadi artinya Titus diutus ya, ada satu kondisi Titus disuruh pergi mengunjungi mereka. Tadi ini kan ada tadi yang di pasal akhir itu kita lihat ya, yang melayani itu Titus ya, pergi ke mereka yang ada hubungannya kepada mereka dan seterusnya, pergi ke sana itu Titus dipakai Tuhan dalam hal ini. Nah, kemudian di sana dikatakan supaya Titus pergi ke mereka. Untuk apa? Menyelesaikan pelayanan kasih. Nah, ini berarti maksudnya giving ini ya, sebagaimana ia telah memulai. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, perhatikan waktu Paulus bilang ini kasih karunia yang Tuhan berikan kepada jemaat Korintus. Mereka kaya. Nah, kayanya itu dikasih tahu bukan cuma kaya dalam arti materi ya, tapi dalam segala sesuatu. Jadi mereka kaya dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dalam kasihmu terhadap kami. Jadi kaya. Mas pokoknya kaya. Jadi ini di Korintus ini adalah satu kota yang pada satu saat maju, dan di sana itu orang-orang yang ada di Korintus ini cukup mendapatkan segala hal yang diperlukan gitu ya untuk boleh memperlengkapi mereka ya secara pendidikan juga ya semua ada. Ya, maka kemudian Paulus bilang gini, hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Nah, ini ada satu kondisi seakan-akan gini, itu jemaat di Korintus tuh kaya. Tapi mereka agak susah deh ya untuk coba dalam pemberian ini agak susah. Ya, mungkin ini biasa itu matematikanya itu lebih rumit. Matematika lebih rumit karena mungkin pinter ya. Logikanya pinter, cara ngitungnya pinter dan segala sesuatu. Nah, sehingga mungkin dalam bagian ini ya, Paulus mendorong mereka ya, hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Nah, ini adalah kondisi jemaat di Korintus. Nah, oleh sebab itu maka Paulus perlu menulis bagian ini untuk proyek ketaatan ini ya. Ada tulis untuk mereka boleh melayani Tuhan di dalam giving ini kepada umat Tuhan. Nah, kita lihat bagian berikutnya Paulus pakai pendekatan. Ya, ini ada strategi. Jadi di dalam melayani kita juga perlu strategi. Nah, kita lihat di sini Paulus ada pendekatannya. Pendekatannya ini gini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang lain untuk membantu, maksudnya nih Makedonia nih. Kamu lihat ya, belajar dari Makedonia. Aku mau lihat kamu ikhlas gitu. Ya, aku mau menguji keikhlasan kasih. Nah, jadi padahal jemaat Korintus ini adalah surat SMS, surat di masa sukar. Ini masih posisinya
ada pertentangan, ada penolakan terhadap Paulus, tapi Paulus malah dengan kondisi aku mau menguji keikhlasan kasih. Nah, berarti dengan kata lain sebenarnya itu sudah disuruh, diutus ke sana, ya, tapi mungkin pengumpulannya belum selesai gitu ya. Wah, masih terjadi mungkin nanti atau apa. Nah, gitu ya. Maka kemudian ada satu hal yang Paulus perlu ajar mereka di dalam kondisi dalam hal memberi ini persembahan. Nah, maka pendekatannya Paulus bilang bukan sebagai perintah, tetapi untuk bagaimana ini boleh kamu dengan ikhlas itu boleh ya kamu boleh belajar dalam hal ini. Ini strategi yang dilakukan oleh Paulus. Nah, berikutnya kita lihat lagi. Ya, nanti di ayat berikutnya itu ada lagi dipaparkan khususnya ayat 10 sampai 11 dipaparkan lagi, inilah pendapatku tentang hal itu mungkin berfaedah bagi kamu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusannya untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaan itu, hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan seterusnya. Nah, di sini berarti kondisi lagi. Kondisi yang tadi, yang Titus disuruh ke sana, sebenarnya kondisi ini sudah ada. Dikumpulkan, tapi kayaknya belum selesai. Paulus bilang, ayo, coba segera diselesaikan. Coba segera diselesaikan. Ya. Nah, setelah itu baru masuk teaching ya. Paulus kasih pengajaran. Oke, nah pengajaran ini, tadi ini sangat maksudnya tercatat dengan sangat jelas. Jadi saya kira Bapak Ibu sekalian tadi sudah banyak dan sudah berdiskusi bersama dan saya kira sangat jelas. Ya, di sini pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh Paulus. Ya, bagaimana rela untuk memberi, maka pemberianmu diterima. Ya, dari yang ada, bukan yang nggak ada. Ini contohnya kita lihat lagi yang Makedonia. Meskipun kelihatan kondisi mereka sangat kurang, tetapi tetap dari yang kurang itu mereka ada berapa? Mereka persembahkan lebih daripada sebenarnya kesanggupan mereka. Ya, dari yang diharapkan. Dari sini kita bisa lihat. Nah, jadi waktu kita memberi ya dengan satu sikap yang benar baru diterima. Jangan dikira saya beri banyak pasti diterima, belum tentu. Ya, saya kasih banyak pasti diterima, belum tentu. Yang terima siapa? Orang iya. Tapi Tuhan belum tentu. Alkitab mengatakan kalau kita mau memberi, mari kita memberi seperti untuk Tuhan ya. Tadi sudah katakan pemberian pertama kepada Tuhan. Jadi harus pas waktu memberi kepada Tuhan, mari dengan satu motivasi yang sangat-sangat teruji dan motivasi yang sangat-sangat tepat yang benar. Ya, karena kita beri kepada Tuhan. Nah, kalau salah, kita punya motivasi, bahkan memberikannya agak dongkol-dongkol atau ada agenda, ada kepentingan, ada syarat-syarat. Nah, itu meski memberi tapi belum tentu itu berkenan. Nah, mari kita mencari perkenanan Tuhan. Nah, bukan berarti terus begini, oh kalau gitu beri yang sedikit ya salah. Ini saya agak kurang setuju ya dengan lagu sekolah minggu itu. Persembahan kami sedikit sekali kiranya Tuhan apa itu pakai gitu ya persembahan ini. Saya merasa maksudnya terimalah Pak Rusli. Kenapa? Terimalah. Ya, kira-kira begitu ya. Saya juga agak lupa. Thank you. Jadi maksud saya bagian yang saya mau coba perhatikan itu adalah persembahan kami sedikit sekali. Itu seakan-akan kalau yang sedikit itu baru diterima. Ya, jadi kalau memberi, aduh, jangan nggak usah lah, sedikit nggak apa-apa kok Tuhan terima. Ya sedikit kok nggak apa-apa kok Tuhan terima. Itu salah ya, bukan sedikit kok nggak apa-apa Tuhan terima. Kalau kita memang punyanya sedikit, ya kita memberinya itu dari sisi manusia mungkin lihatnya sedikit. Misalnya persembahan janda miskin itu ya. Bagi orang kan nggak ada artinya, tapi itu sebenarnya semua yang dia kasih. Karena dia nggak ada lagi. Nilainya memang sedikit. Nah, tetapi waktu dia kasih semuanya. Secara persentase dia nggak kasih sedikit, dia kasih banyak, dia kasih semua. Ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya. Nah, kita bisa melihat bahwa bagaimana kita belajar. Di sisi lain juga jangan memberi begini. Ya udah deh, saya punya satu kisah nih. Satu hari itu ada seorang jemaat itu dia pingin gitu mengasihi Tuhan. Pingin sekali dia boleh memberikan yang terbaik gitu ya. Singkatnya begitu. Saya cerita singkat aja.
Lalu dia pikir-pikir, gimana ya caranya? Ya udahlah, aku kepingin mendukung nih, aku pengen memberikan persembahan ini, hamba Tuhanku ini lagi perlu dukungan gitu, aku beri kepada dia. Dia bukan jemaat yang kaya, gitu ya. Kemudian dia kasih sejumlah uang, gitu ya. Wah, kemudian dia kumpulkan, dia berdoa loh, langsung berdoa dengan sungguh-sungguh, dia berdoa akhirnya dengan iman, ya, dia mempersembahkan sejumlah uang yang lumayan besar bagi dia, melampaui. Jadi waktu hamba Tuhannya terima, kaget. Wah, kok ngasih lumayan begitu besar ya. Terus dikatakan, loh, loh Bu, ini kok gak apa-apa, terima. Jadi saya memang berucap syukur. Satu jumlah yang cukup besar. Nah, setelah itu, tidak lama kemudian, setelah memberi persembahan, tidak lama, kemudian kira-kira mungkin 2-3 bulan, itu sudah tidak hadir di gereja. Jadi ibu ini tidak hadir di gereja. Hamba Tuhannya ini kok, wow, kenapa kok nggak hadir di gereja? Ya, bukan karena dia memberi persembahan terus diperhatikan, bukan ya. Tapi maksudnya dia lihat, kok nggak hadir di gereja. Kemudian dia mulai cari, ya. Dia cari tahu semua. Kenapa kok nggak hadir di gereja? Ternyata begini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ibu ini nggak berani ke gereja. Kenapa? Karena dikejar sama debt collector. Ternyata dia saking ingin memberi yang terbaik pada Tuhan, nggak mau yang sedikit. Kemudian dia itu dengan janji mau saya ambil, dia apa? Ya dia hutang gitu. Nah dia hutang, lalu udah hutang tuh dia doa, kemudian dia sungguh-sungguh kasih, wah dengan iman, nah, nanti saya pasti Tuhan kasih berkat. Ya nanti bisa bayar dan seterusnya. Akibatnya apa? Akibatnya dikejar sama debt collector. Nah ini nggak sesuai ya, bukan seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya mau kasih satu tadi yang sedikit sekali itu juga nggak tepat. Nah kalau mau kasih yang begini juga nggak tepat karena itu nggak ada pada kita hutang. Ya tidak berkenan. Nah, akhirnya yang terjadi apa? Hamba Tuhan ini baik. Ya, ini hamba Tuhan mesti punya hati yang demikian. Dia tahu dia seperti ini, dia cari. Ya, dia bukan bilang, "Oh, sudah kasih kok, sudah tak pakai kok, sudah habis kok." Terus kemana? Ya udah, itu salahnya dia, biar dia dikejar utang. Enggak datang ya terserah. Tidak, dicari. Lalu dibilang, "Wah, udah tahu kayak gini." Dipanggil debt collectornya. Suruh duduk datang, terus diajari, "Bu, lain kali memberi dari yang ada." Belajar sungguh-sungguh, ya, jangan pergi hutang. Terus dipanggil debt collectornya. Terus berapa yang ini bayar? Wah, hamba Tuhannya bayar plus bunganya, ya. Jadi dibayar lebih banyak. Ya, jadi gini kita melihat ya ada sesuatu, ya ini dua-dua baik ya. Dan maksudnya belajar sesuatu hal yang indah. Hamba Tuhannya ini juga memberikan teladan yang baik dan sekaligus mengajar kepada jemaatnya ibu ini supaya dia boleh mempunyai konsep pemberian yang benar. Ya, jadi rela memberi itu sudah rela. Tapi salah, tidak tepat, ya bukan berdasarkan apa yang ada, ya. Nah, jadi ini juga tidak benar, oke ya. Nah, jadi ini pengajaran yang penting. Nah, kasih tahu kepada jemaat di Korintus bahwa kamu ini loh sebenarnya berada gitu, lebih daripada yang kamu bisa memberi. Ada kesanggupan itu. Tuhan kasih karunia itu, dikasih kepadamu. Ayo belajar rela, belajar rela. Makanya di sini Paulus mengajarkan kerelaan hati. Kalau jemaat di Makedonia mereka rela, kasih karunia mereka itu rela, tidak sulit ya. Dan mereka meskipun tidak kaya tapi hatinya rela, kemurahannya dikasih Tuhan besar. Nah, itu kasih karunia. Sedangkan di Korintus ini kamu punya itu kekayaan itu ya. Nah, tapi belajar rela, ayo belajar rela. Tapi Paulus mengajar dengan sangat lembut menurut saya, ya, dengan strategi yang sangat baik. Nah, kita lihat di sini. Kemudian diajari juga, ya, dibebani bukan supaya orang lain ringan. Jadi ada orang lain tuh memberi itu rada kayak kurang, kok enak ya, tak kasih dia nanti jadi lebih enak. Bukan itu. Sebenarnya itu kita lihat, makanya jangan memberi bagi orang atau bagi siapa. Tapi pikirkan motivasinya itu dengan benar. Yaitu memang kalau ini adalah pekerjaan Tuhan dan memang ini adalah satu biaya yang perlu, ya, ada satu kebutuhan yang sangat urgent, kita memberi untuk Tuhan. Kalau sudah diberi, prinsipnya untuk Tuhan. Ya, sehingga di sana dikasih tahu Paulus mesti prinsipnya ada balance. Nah, ini penting, balance, ada keseimbangan. Ya. Jadi ini waktu di dalam kita kehidupan kita bergereja melayani Tuhan dan sebagainya, kita pikirkan prinsip balance ya. Jadi supaya yang ada diberi karunia banyak, ya supaya dia juga boleh memikirkan ini. Ya, hidupnya balance itu dalam arti apa?
dia tidak menaruh hidupnya itu kepada itu money, itu uang, harta, tapi dia taruh hidupnya kepada Tuhan, sehingga dia bisa melihat kebutuhan yang ada dan bagaimana ini bisa memuliakan Tuhan, dan dia masuk di sana sebagai apa? Ya, sebagai alat di tangan Tuhan. Ya, nah di sini balance berarti bicara cukup, seperti doa Bapa kami. Ya, berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, cukup. Yang limpah, yang dibeli lebih, ingat bagaimana bisa cukupkan diri dan juga belajar mencukupkan supaya yang kurang juga bisa kemudian dapat, sehingga cukup. Ya, oke, ini bagian yang ini ya, 28 sampai ayat yang ke-15. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini yang bagian 8 ayat 16 sampai 22 bicara person in charge. Ini saya skip. Ini karena person in charge-nya tadi di pasal 7 juga sudah dijelaskan ulang. Jadi di sini Paulus kasih tahu person in charge-nya ini adalah Titus. Jadi bagaimana Paulus appreciate Titus dan bagaimana juga memberitahu kepada jemaat di sana nanti yang akan collect gitu ya, kasih maksudnya persembahannya ini adalah kepada Titus, nanti Titus yang akan collect. Orang yang di trust, orang yang di person in charge-nya adalah Titus. Ya, dia adalah orang yang penuh kesungguhan dan juga melayani, kamu juga sudah kenal di sana. Jadi di sini kita bisa lihat bagaimana ini pelayanan ini penting ya. Setiap kita yang melayani setiap bagian person in charge ini, saya mau lihat setiap pelayanan itu penting. Dan bagaimana Tuhan atur dengan sungguh-sungguh ada orang-orang yang rela. Ya, pergi ke sana. Ya, kadang-kadang ini yang bagian pergi ya, kolek ini susah loh. Coba Bapak Ibu sekalian kalau dikasih tugas untuk bagian, ayo kamu yang pergi kumpulin persembahan. Kita mau kok saya Pak ya, kan agak susah nih ya bicara duit gitu ya. Nah, kadang itu memang susah. Di sini kita lihat. Nah, bagian ini setiap orang itu ya, Tuhan boleh kasih, dan bagaimana Titus di dalam bagian ini Tuhan juga kasih karunia. Ya, untuk dia boleh melayani di sini, dan bagaimana jemaat mengenal dia dan dia boleh setia. Oke ya. Ini berkaitan dengan Titus. Nah, sekarang kita akan masuk pasal 9. Nah, pasal 9 sama, ini diulangi lagi. Jadi Paulus mempunyai penjelasannya itu kepada jemaat di Korintus bersama, diingatkan terus ada kondisi, kemudian kondisi seperti ini, bagaimana sikapmu, kemudian mengajar. Ada kondisi, kamu sudah seperti ini loh. Ya, ini sudah, kemudian diingatkan bagaimana sikapmu, kemudian dia kasihkan pengajaran. Dan dikasih di atas dulu sebenarnya sudah kembali lagi refernya ada jemaat di Makedonia. Kamu belajar. Meskipun mereka di sana dalam kondisi yang lemah, tetapi mereka sebenarnya kondisinya adalah justru di dalam kelemahan itu mereka boleh menjadi kaya, gitu ya. Nah, kita lihat isi sama. Jadi saya tidak ulang lagi. Ini kondisinya mirip, gitu ya. Ya, mirip di sini cuma Paulus dengan cara yang lain melihat. Dengan cara yang lain melihat, maksudnya dengan cara apa? Ya, bagaimana dia katakan tentang pelayanan kepada orang kudus, tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Aku tahu kerelaan hatimu, di mana aku megahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Jadi dia juga kasih tahu, orang Korintus ini juga oke loh. Jadi waktu dia kasih tahu kepada jemaat di Makedonia, dia juga mengungkapkan kelebihan daripada jemaatnya. Ya, jadi dia tidak mempunyai satu ini. Memang dia tahu, kok lama belum ya, tapi dia tidak secara personal intentionnya atau dia punya penghakiman pribadi, dia mengatakan oh sana jemaat dia jelek kurang, tapi dia dorong, ayo dia dorong. Nah, jemaat Korintus ini jemaat di Makedonia sudah beri, yang sudah beri dia kasih tahu ini contoh, kamu belum masih mau kumpulkan, ya didorong. Nah, waktu dia ngomong kepada jemaat di Makedonia tentang Korintus, dia kasih tahu Korintus ini juga punya kerelaan hati yang dia boleh bagikan supaya jadi berkat kepada orang-orang di Makedonia. Dengan kalimatnya misalnya Akaya itu sudah siap. Akaya itu Korintus ya, di daerah Korintus. Korintus itu terletak di Akaya. Akaya itu sudah siap sedia sejak tahun lampau. Jadi dikasih tahu bagaimana apa? Kamu sudah dari sejak awal itu sudah siap gitu ya. Sudah taruh ada rela hati. Iya, kami mau mendukung ya. Meskipun belum terkumpul gitu ya. Nah, sebenarnya pikir-pikir kita kadang-kadang kalau melayani di ladang Tuhan itu kita punya pribadi ya, kita punya intention pribadi gitu ya. Langsung kita memandang sesuatu yang sifatnya negatif ya. Tapi belajar dari Paulus entah loh, dia belajar menempatkan semua, melihat aspek-aspek yang baik ya. Dia sudah duluan dibanding semua yang ada, benar-benar Akaya siap duluan. Ya karena memang punya kasih karunia itu mereka siap mendukung. Saya siap, dia siap duluan. Cuma dia mungkin dalam hal ini perlu ada
pengajaran yang Tuhan didik dia, perlu digembalakan lagi, perlu dididik lagi supaya dia makin dewasa mengerti, gitu ya. Nah, jadi dikasih tahu hal yang baik. Ini ada satu kondisi. Ya, dia berharap maksudnya nanti waktu dikasih tahu kepada jemaat di Korintus bagian ini, ayo biar kamu juga jadi teladan bagi jemaat di Makedonia. Kira-kira gitu ya. Jadi jemaat Makedonia jadi teladan buat kamu, ya. Kemudian kamu juga menjadi teladan bagi jemaat di sana. Nah, kita menjadi hidup berjemaat seharusnya belajar begitu. Ya, kita menjadi satu jemaat di sini kita belajar menjadi teladan, terus menjadi teladan. Karena sebenarnya hidup kita pun harus meneladani ya Tuhan kita sendiri, ya Tuhan kita yang sudah memberikan contoh yang paling indah. Oke ya, lanjut. Nah, kemudian di sini kemudian dia ada strategi. Oke ya, strateginya nah dia dorong ya mereka untuk terus boleh mengingat apa yang mereka sudah janjikan dan kemudian Titus diutus untuk pergi mengurus ya supaya semuanya bisa terrealisasi dengan baik. Tapi dikasih tahu ya dengan kemurahan hati, jangan dengan paksa. Sekali lagi kalau kamu beri dengan paksa, meskipun kamu bisa kasih bukan dari hutang, kamu kasih paksaan, pemberianmu tidak berkenan. Ya, bahkan kalau kita lihat lebih lanjut ya, pemberian yang demikian itu ya, kalau kita bisa melihat itu tidak jadi berkat. Dalam tanda kutip, kalau tidak menjadi berkat, ya justru kutuk itu dalam arti bagi dirimu sendiri. Kasih tapi terus rasa tidak rela. Kasih terus tidak rela. Nah, itu akan menjadi hal yang tidak menjadi berkat. Itu akan merusak. Ya, dan bahkan itu bisa mungkin nanti kalau tidak beres, itu akan menjadi yang memecah. Gitu. Karena hatinya ada pada uang itu. Ya, nah, ini harus beres dulu. Ya, baru kemudian di sini Paulus mengajarkan lagi. Setelah dia ada kondisi, dia strategi, kemudian dia mengajarkan. Nah, mengajarkan, nah ini semua sudah paham juga, di diskusi tadi juga sudah keluar semua, sudah bisa melihat dengan baik. Nah, apa yang diajarkan sama, rela hati, ya, jangan dengan paksa, jangan sedih, ya. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, terus dikasih janji lagi, ya, ini pengajarannya. Nanti Tuhan akan memberkati, kamu akan berkecukupan, ya, dan berkelebihan di dalam segala kebajikan. Jadi nggak diukur dengan sekedar materi, tetapi lebih yang spiritual, ya, yang spiritual blessing. Nah, ini adalah berkat, ya. Berkat itu waktu kita boleh memberi dengan benar, ada berkat. Berkat materinya tuh Tuhan cukupkan. Seringkali kita mempunyai pemikiran begini, kalau saya memberi 1, Tuhan kasih 2. Mungkin 5, mungkin 10. Ya, kalau bahkan mereka gereja-gereja yang khususnya itu pakai sistem jemaat itu dikasih. Kalau kamu memberi ya, Tuhan akan memberkati berlipat kali ganda. Pasti jadi 5 kali lipat, 10 kali lipat, 100 kali lipat. Nah, bisa mungkin 200 kali lipat. Wah, jadi ini seperti pancingan atau umpan. Kasih persembahan jadikan umpan. Tuhan diumpan. Salah ini. Ya, bukan seperti itu. Di sini Paulus kasih tahu, kamu nanti memberi ada blessing. Blessingnya apa? Perhatikan. Berkecukupan, senantiasa cukup, senantiasa cukup. Ini kembali kepada pengajaran Kristus, ya. Kita belajar mencukupkan diri. Jadi hari ini kita belajar hidup cukup. Apa yang perlu kita cukupkan diri. Syukur senantiasa. Dan justru yang akan kelebihan itu sampai mengalir berlimpah-limpah itu di dalam spiritual blessing. Jadi waktu kita memberi, Tuhan akan memberikan kepada kita spiritual blessing yang abundant, yang berlimpah-limpah, kaya dalam kemurahan, makin memberi, makin melimpah. Tuhan kasih spiritual blessing. Hidup kita terus diberkati, spiritual kita boleh bertumbuh. Makin senang. Makin senang hal-hal yang rohani, mendukung tiap pekerjaan Tuhan, dan mengutamakan Tuhan. Nah, ini spiritual blessing. Berbagai kebajikan, ya. Kebajikan ini sesuatu hal yang bersifat itu saleh, gitu ya, pious, ya, saleh. Satu hal yang bersifatnya itu hal yang benar, hal yang mulia dan seterusnya, ya. Oke, nanti ada beberapa ilustrasi yang diberikan. Ya, saya tidak bahas itu. Nah, dikatakan di sana tetap ya, semua yang kaya ada kaitannya spiritual blessing. Yang kaya spiritual blessing, ya, kemurahan hati, syukur kepada Allah dan seterusnya. Oke, nah kemudian, nah ini sudah tadi ya. Nah ini bagian yang terakhir yang saya mau bagikan. Nah sekarang kita lihat bersama-sama ya.
ini akan menjadi slide terakhir yang saya mau bagikan begini. Dari tadi kita lihat bersama-sama ya, 8 sampai 9 ya. Itu pertama kali Paulus kasih tahu 6 sampai 8 itu adalah kasih karunia jemaat di Korintus. Ya, ini yang khusus Korintus ya. Kemudian yang berikut yang paling bawah sampai 9 yang terakhir itu kasih karunia jemaat Korintus. Jadi sama, dikasih tahu di sana bicara soal kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kamu, jemaat Korintus. Jadi ada kondisi, strategi, diajar. Ada kondisi, ada strategi, diajar. Kan gitu ya tadi ya. Nah, itu semua yang dijelaskan kepada jemaat Korintus. Nah, di tengah-tengah itu 2 Korintus 8 ayat 9 persis di tengah. Itu ada satu tulisan Paulus yang tulis karena. Nah, ini penting ya. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Dia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Nah, ini Kristus center banget. Jadi ini taruh di tengah, yang boleh persis ya dari mengingatkan jemaat di Korintus. Dasar dari seluruh pemberian. Kamu sudah dapat kasih karunia Tuhan kasih. Tapi kamu mesti ingat, kasih karunia yang Tuhan kasih kepada kamu bukan cuman hal yang bersifat materi, tetapi hal yang berkaitan dengan keselamatan kekalmu Tuhan sudah kasih. Oleh karena itu, mari ya, Tuhan sudah kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari di dalam dasar itu kita juga boleh menyatakan ya kasih karunia itu kepada setiap rekan-rekan kita, saudara-saudara seiman kita, body of Christ itu, tubuh Kristus itu, di mana mereka memuja. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan, boleh melayani Tuhan. Oke, ya saya akan berhenti di sini, sehingga saya mau menyimpulkan bahwa waktu kita boleh memberi, ya kita harus ingat, ini adalah satu kesempatan kasih karunia yang Tuhan sudah kasih kepada kita. Kenapa? Karena sebetulnya kita telah menerima kasih karunia itu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu, mari kita terus hidup di dalam kasih karunia itu, menyatakan kasih karunia itu, membagikan kasih karunia itu, supaya nama Kristus terus makin hari terus semakin dikenal oleh banyak orang. Dan karena memang Dia adalah Allah yang mulia. Kiranya Tuhan memberkati. Saya akan stop di sini. Bentar ya, ini kursornya kok hilang.